Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Kita akan kembali bergabung bersama dengan Pak Tulus, Mas Rey, Pak Arianto dan juga Pak Putu hari ini. Saya mungkin mau ke Pak Tulus terlebih dahulu. Ya. Gimana nih Pak tanggapannya soal pengukuran hari ini? Ya, pertama di dua kategori kemasan ini kan secara fisik tadi kelihatan kalau yang kategori pouch itu sudah sesuai dengan takaran. Ya, jadi kita timbang dan kita ukur dengan gelas ukur adalah 1 liter. Ya, kemudian yang ukuran botol itu ternyata hanya 800 ml. Memang di dalam botol ini sendiri kalau kita lihat informasinya tidak cukup clear. Ya, karena di sini hanya tertulis HET Rp15.000 per liter, tapi tidak ada tulisan volume terhadap minyak goreng ini, apakah memang 1 liter atau 800 ml. Jadi ini memang sengaja dikaburkan gitu, sehingga klaimnya berapa gitu. Karena kalau dari sisi pelindungan konsumen kan memang label harus mencerminkan isinya, ya, isinya berapa liter, isinya apa, itu harus dijelaskan. Nah, ini tidak ada ternyata, cuma dikatakan HET 15.700 per liter, tapi tidak menyebutkan volume yang tegas di dalam kemasan botol ini. Ini artinya memang by design itu mencoba mengakali dan menipu konsumen. Baik, kalau dari Mas Rey, bagaimana tanggapannya nih? Ya, justru kami melihat ini kalau kami di pedagang justru ketika barang datang itu kami langsung jual aja kebetulan, nggak timbang. Tapi melihat fakta hari ini ada beberapa kategori yang kemasan pouch dan botol ternyata ada perbedaan gitu, sehingga kami di pasar itu ada timbul kecemasan, Mbak, sebetulnya kecemasan lantaran konsumen yang belanja, masyarakat yang belum belanja atau memenuhi rumah tangganya ini agak sedikit cemas lantaran nggak sesuai, karena ada yang bilang di pasar itu jangan jual minyak banci gitu. Nah, ini kan masalah. Akhirnya kami ada beberapa pedagang kami yang ternyata memang lebih banyak menjual, akhirnya beralih ke yang premium karena harganya juga relatif tidak terlalu jauh gitu antara minyak kita dan yang premium yang di hari ini di kisaran 20 sampai 21 ribu. Sementara minyak kita hari ini juga sudah di atas HET, bahkan harganya sudah menyentuh angka 20 ribu per liter. Baik, kita mungkin mau ke Pak Putu. Pak Putu, selamat malam. Kalau misalnya kita lihat nih Pak, tren kecurangan seperti ini kan terus-menerus terjadi, bukan baru sekali saja. Januari 2025 sudah pernah kejadian, kemudian di tahun 2024 juga beberapa ada kejadian. Hal ini pabrik sudah disegel, pabrik sudah ditutup, tapi kok bisa berulang dan kontrol dari pemerintah sendiri ini seperti apa sih Pak? Pak Putu? Pak Putu. Ya Bu, kalau kita melihat dari Kementerian Perindustrian terutama ya dari pemerintah bahwa kejadian ini jadi minyak yang kurang daripada apa yang ada di labelnya itu adalah suatu tindak pidana yang sangat serius ya, karena ini merugikan masyarakat, jadi mencoreng upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan juga menciderai kepercayaan masyarakat terhadap pelaku industri yang taat peraturan. Ya, dan apalagi hal ini terjadi pada saat dimana kita di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ya, kami dari Kementerian Perindustrian ini perlu ditindaklanjuti dan kami mendukung penegakan hukum atas oknum-oknum yang melakukan kecurangan ini. Baik. Mungkin demikian Bu Diandra. Baik Pak Putu, mungkin saya mau ke Pak Arianto setelah ini. Pak Arianto, bagaimana nih tanggapannya Pak soal tren kecurangan ini? Kan tidak hanya sekali terjadi, tanggapan Bapak seperti apa? Bisa diulang Bu? Agak putus-putus. Pak Arianto? Ya. Ya, Pak Arianto, boleh mungkin tanggapannya seperti apa soal tren kecurangan ini? Kan tidak sekali saja terjadi. Sidak juga sudah dilakukan di mana-mana. Kemudian kontrol dari
polisi mungkin dari pemerintah ini pengawasannya seperti apa, kok bisa berulang nih Pak terjadian? Ya, kalau dari kacamata polisi ya, pengalaman saya, pelaku kejahatan itu tidak akan mungkin kapok kalau tidak ditindak. Jadi kalau sekarang ini ada gejala pelanggaran di lapangan, kalau kemudian dikoreksi dengan temuan gitu dan hanya diumumkan temuan dan kemudian tidak ada tindakan dan pelakunya itu tidak ditindak, pasti nanti apabila selengah sedikit pasti terulang kembali. Dan apalagi ya, ciri-ciri daripada pelaku di perdagangan ini, dia mesti menggunakan kesempatan kapan dia bisa masuk dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Seperti sekarang ini kan pemerintah lagi menggalakkan itu, dan kemudian menjelang lebaran dan sebagainya, dan dia ini memanfaatkan kesempatan ini baik-baik, karena pada saat minyak ini menjadikan proyek gitu, biasanya kan kemudian kan pengawasan yang dilakukan oleh polisi secara rutin itu berkendor, karena ini menjadi proyek dari pemerintah. Kalau diketatin nanti disangkanya kita itu malah menghalang-halangi kelancaran itu. Nah disinilah ya perilaku penjahat di bidang ekonomi itu sudah terbiasa seperti ini, Bu. Makanya kalau sekarang ini ada kemudian disita ternyata sudah tidak ada, ya memang begitu mereka dirahasia masih ditarik. Tapi nanti begitu lengah sedikit lagi pasti mereka kambuh lagi. Ya, memang obatnya harus pengawasan itu harus terus-menerus, dan kuncinya adalah masyarakat di lapangan harus kita punya informan banyak gitu, sehingga setiap terjadi kecurangan langsung bisa ditindak gitu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kita sendiri, nggak akan mungkin mampu kita mengatasi penjahat-penjahat yang sangat licik itu gitu. Itu dari kacamata polisi kayak gitu. Baik. Jadi sebetulnya pemerintah ini kan, atau dari Polri ini punya Satgas Pangan. Kemudian pemerintah juga sudah terus melakukan controlling. Tapi sebetulnya siapa nih yang memiliki tanggung jawab terkait dengan hal ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di The Prime Show.